Pembacaan dari kitab kebijaksanaan. Selain Engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga Engkau harus membuktikan kepadanya bahwa Engkau menghukum dengan adil. Asas keadilanmu ialah kekuatan, dan karena berdaulat atas semuanya, maka Engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu. Kekuatanmu hanya Kau perlihatkan apabila orang tak percaya akan kepenuhan kuasa-Mu. Orang yang berani menentang kuasa-Mu, Kau permalukan. Tetapi meskipun Engkau penguasa yang kuat, Engkau mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, Engkau dapat berbuat apa saja. Dengan berlaku demikian, Engkau mengajar umat-Mu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anak-Mu Kau beri harapan yang baik ini. Apabila mereka berdosa, Kau beri kesempatan untuk bertobat. Demikianlah sabda Tuhan.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak tercatat. Dan Allah yang melalui hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Sesudah hadirat dilakukan dua kali. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menyebarkan lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampaklah juga lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab pemilik itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi dia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah sabda Tuhan.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, ini ramai orang berbicara mengenai buron koruptor Joko Chandra atau dijulukannya Joker, penjahat koruptor yang masih berkeliaran dan dikatakan masih tinggal di Malaysia, punya perusahaan di sana dan aman-aman saja. Ada penjahat yang masih berkeliaran, tapi penjahat ini juga bekerja sama dengan penjahat lain. Dua perwira Polri akhirnya dicopot dari jabatannya karena bekerja sama. Penjahat bekerja sama. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, tapi memang para penjahat senantiasa hidup bersama dengan orang-orang yang baik. Banyak orang yang baik, terlebih sekarang ini di masa pandemi, banyak orang yang baik yang tampil saling menolong satu dengan yang lain. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, Tuhan membiarkan orang baik dan orang jahat, kuasa jahat dan kuasa baik tinggal bersama, tumbuh bersama. Inilah kebijaksanaan Tuhan bagi manusia. Kita dengar tadi di dalam bacaan Injil, pengajaran Yesus kepada orang banyak dengan memakai perumpamaan. Hal kerajaan surga seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya, tetapi pada waktu yang sama, ketika semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum dan lalu pergi. Benih yang baik menunjuk kepada kuasa yang baik, kuasa Roh Kudus, kuasa yang baik yang ditaburkan Tuhan di dalam hati manusia, supaya berkat kuasa ini manusia itu berbuah dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan sikap yang baik, kata-kata yang baik dan tingkah laku yang baik. Tapi pada saat yang sama juga Tuhan menaburkan, atau bukan Tuhan, tapi setan, bukan Tuhan. Tuhan senantiasa menaburkan kuasa yang baik, kuasa Roh Kudus. Tetapi pada saat yang sama setan, si kuasa jahat, menaburkan juga dalam hati manusia kuasa jahat, sehingga manusia itu yang dikuasai oleh kuasa jahat menghasilkan perbuatan jahat, sikap yang jahat, tingkah laku yang jahat. Jadi saudara-saudara sekalian yang terkasih, kuasa yang baik dan kuasa yang jahat tumbuh bersama. Orang baik dan orang jahat dalam dunia ini hidup bersama. Dalam keluarga ada, dalam lingkungan masyarakat ada, dalam lingkungan pekerjaan senantiasa ada orang baik dan orang jahat. Ada kuasa-kuasa baik dan kuasa jahat. Di masa pandemi ini kita bisa melihat banyak orang baik. Mereka berkorban untuk menolong orang-orang yang sakit, para dokter, para tenaga medis, orang-orang yang baik, dan akhirnya harus menderita dan meninggal. Tapi juga banyak orang yang baik yang suka menolong, membantu walaupun dalam keadaan kekurangan, membantu pada orang lain. Rasa solidaritas sungguh ada, hadir
di masa pandemi ini luar biasa. Tetapi pada saat yang sama juga di masa pandemi ini orang-orang jahat berkeliaran. Para koruptor dana untuk mengatasi pandemi pasti ada banyak yang dikorupsi, yang dimakan. Dalam penderitaan mereka mencari keuntungan. Juga ada orang-orang yang menjadi kaya karena alat-alat medis dijual dengan mahal. Akhirnya mereka menjadi kaya. Mereka bergembira di atas penderitaan orang. Juga yang menjual barangkali makanan dan minuman. Orang-orang jahat ini berkeliaran mencari keuntungan di dalam tengah-tengah penderitaan orang. Dan begitulah kuasa jahat dan kuasa baik, orang baik dan orang jahat tumbuh bersama. Pun di dalam diri kita juga kuasa yang baik dan kuasa jahat tumbuh bersama. Kita senantiasa digerakkan oleh Roh Kudus untuk berbuat baik. Tapi pada saat sama kuasa setan menggerakkan kita sehingga mau berbuat baik, akhirnya kita berbuat jahat. Karena kuasa setan lebih kuat daripada kita dan kita memilih setan daripada Tuhan. Dan memang saudara-saudara sekalian, inilah kebijaksanaan Tuhan. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia. Nugrah yang terbesar dari Allah adalah kebebasan. Supaya dengan anugerah kebebasan itu manusia memilih mau hidup baik atau hidup jahat, mau jadi orang baik atau orang jahat, mau dikuasai oleh kuasa yang baik atau kuasa jahat. Tuhan tidak mengendaki bahwa kita manusia seperti binatang yang dikuasai oleh keterpaksaan, atau seperti anak-anak yang dikuasai oleh tekanan-tekanan. Tuhan mau supaya kita bertanggung jawab atas diri kita. Kita menjadi orang dewasa Kristiani. Dan saudara-saudara sekalian, kuasa yang baik itu yang mempengaruhi, menguasai manusia, kuasa Roh Kudus nampak di dalam hidup manusia yang baik. Dia mencintai Allah, hidupnya dikuasai oleh Allah. Dia senantiasa mengikuti peraturan-peraturan Allah, senantiasa bersyukur, senantiasa berdoa, senantiasa pasrah ikhlas pada Tuhan seperti Bunda Maria. Dan banyak orang kudus juga kuasa yang baik yang menguasai manusia tampak dalam hidup orang yang senantiasa mencintai sesama, sabar, murah hati, mengampuni, sopan. Orang-orang baik yang dikuasai oleh kuasa yang baik menampilkan diri di dalam perbuatan baik, di dalam perbuatan tingkah laku yang baik. Sebaliknya, kuasa jahat menampakkan diri di dalam orang-orang jahat, tidak malu berbuat jahat. Banyak orang sekarang tidak malu berbuat jahat, tidak malu berbuat kekerasan, tidak malu. Setan begitu merasukinya, setan begitu menguasainya, sehingga tidak ada rasa malu hidup sebagai orang jahat. Kuasa jahat sungguh menguasainya. Saudara-saudara sekalian yang terjadi pergumulan dalam hidup kita. Kita manusia bergumul menjadi orang baik dan orang jahat. Terjadi pertarungan, seringkali kita merasa lelah di dalam pergumulan hidup kita, dalam pertarungan hidup kita. Sekarang ini banyak orang lelah, capek. Adanya pandemi ini, kapan pandemi ini akan stop? Penyakit-penyakit
penyakit ini merupakan kuasa jahat. Orang capek menghadapi kuasa jahat ini. Tetapi mereka harus bertahan, tidak bisa menyerah, tidak mau kehilangan iman dan kepercayaan kepada Tuhan, tapi harus bergumul. Saudara-saudara sekalian, berkat kebangkitan Yesus, kuasa-kuasa jahat sudah dikalahkan. Berkat kebangkitan Yesus, setan sudah dihancurkan. Berkat kebangkitan Yesus, tersedialah masa depan yang baik bagi orang yang baik. Karena itu kita jangan takut. Kita perlu beriman kepada Yesus. Kita perlu bertobat kepada Yesus. Seperti kita dengar dalam bacaan pertama tadi, Tuhan senantiasa memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Tuhan menerima manusia bertobat kembali kepada Tuhan, menjadi lagi benih yang baik, menjadi gandum yang baik. Kita harus juga percaya lagi kepada Yesus, dan tanda bahwa kita percaya kepada Yesus yakni kita senantiasa berdoa untuk memperkuat iman kita supaya kita tidak mengalami krisis iman. Doa perayaan Ekaristi, menerima sakramen tobat, kita baca kitab suci, merenungkan, menghayati dan melaksanakan. Juga kita melaksanakan adorasi pada sakramen Maha Kudus. Kita benar-benar berdevosi kepada orang-orang kudus. Ini sarana-sarana yang diberikan oleh Tuhan supaya kita bisa bertahan, tetap beriman kepada Kristus yang mengatasi, menghancurkan kuasa-kuasa jahat. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, marilah kita senantiasa bertahan menjadi orang yang baik di tengah-tengah gempuran dari kuasa-kuasa jahat. Karena apa? Ada ganjarannya. Ganjarannya ialah bila kita bertahan menjadi orang baik, kita menjadi seperti gandum yang akan dikumpulkan dalam lumbung padi, dalam lumbung Tuhan, di dalam surga. Kita bangkit bersama Kristus. Asal kita mau bertahan sebagai orang baik, karena ada iman yang kuat dan teguh. Tapi semoga kita tidak menjadi orang jahat. Kita senantiasa tergelincir menjadi orang jahat, karena ada ganjaran bagi orang jahat, ganjaran bagi orang yang menjadi benih lalang. Ganjarannya ialah kita akan diikat bersama-sama dengan orang jahat lain, dan kemudian kita dibakar di dalam neraka. Ini ganjaran bagi orang jahat di masa yang akan datang. Marilah saudara-saudara sekalian, kita berdoa supaya sungguh-sungguh kita bertahan sebagai orang baik karena memiliki iman yang kuat kepada Kristus dan karena selalu bertobat kepada Kristus. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.